Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, yang hari ini baik, dan selama-lamanya tetap baik. Kami tahu Tuhan, sekalipun hari-hari ini tidak baik, tapi dalam iman dan pengharapan kami mau tetap berkata bahwa Tuhan kami Tuhan yang baik. Sekalipun kami tidak mengerti akan hari esok yang akan terjadi, tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan kami yang memegang hidup dan tangan kami. Sebab itu kami mau angkat dan naikkan pujian dan sembah kami Tuhan pagi hari. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau angkat suara kami hanya bagimu juru selamat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kau yang menaruh harapanmu penuh pada Yesus, angkat pujian ini bersama-sama dengan kami. Takut akan hari esok, amin Tuhan. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak lebih sungguh, angkat suara katakan, ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Sebab Engkau pengharapan kami, bukan surya ku harapkan, karena surya
akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak banyak hal aku pahami. Kau yang percaya, angkat suaramu kuat-kuat, naikkan pujian ini. Oh, tapi terang bagiku kini, tangan Tuhan yang benar. Katakan banyak hal. Kami percaya bahwa pengharapan kami hanya pada-Mu. Apapun yang ada di dunia ini tidak dapat kami harapkan, bahwa surya pun akan lenyap. Tapi kami yakin dan percaya selalu ada harapan di dalamnya. Kau yang percaya, naikkan pujian ini bersama dengan kami. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan sekali lagi lebih sungguh katakan, ini iman kami itu, bahwa kami hanya berharap padamu. Oh yes Jesus, tapi terang bagiku kini, tangan yang pedang. Katakan tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pedang. Tapi terang, amin, bagiku ini, tangan Tuhan
yang pegang. Engkau yang percaya bahwa Tuhan memegang engkau. Mari sama-sama mulai angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Mulai perlahan-lahan angkat suaramu dan menyembah pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, Dia ada bersama-sama dengan engkau. Perlu Engkau Tuhan, Kau yang kami perlu. Sikaramu, haleluya. Sikaramu, pribadi lain yang dapat kami harapkan. Dalam bayasi, hanya Engkau. Tiada seperti Tuhan. Sekarang lama-lama mari terus menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus. Dimanapun kau menyaksikan layangan live streaming ini, mari mulai angkat suaramu dan kau terus menyembah. Mari undang kerajaannya hadir. Mari rasakan jamahan dan lawatan Tuhan terjadi atas keluargamu, atas hidupmu. Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau Tuhan yang melawan, Kau Tuhanku. Dalam kesatuan hati kami yang ada di tempat ini, dan setiap kami yang terpisah jarak dan waktu, kami yang ada di rumah-rumah, kami yang menyaksikan live streaming ini pagi hari ini, kami berdoa.
Sekalipun kami tidak mengerti akan hari esok, sekalipun 1000 rebah, bahkan 10.000 rebah di sisi kami, tapi kami percaya kami akan keluar. Kami akan tetap berdiri sebagai seorang pemenang, karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tuhan kami, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sekali-sekali. Oh Allah yang berperang gantikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama angkat suara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami takkan goyah. Oh ya Yesus, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 kami percaya. Yes God. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kemuliaan bagimu, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang sekali-sekali tak pernah meninggalkan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, mengeluh-elukan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, dan sekali-sekali Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terimalah segala hormat pujian kami siang hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersukacita, sebab di dalam Tuhan ada banget harapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran untuk Kau selamanya.
selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, Dia kuat, Dia penuh kemuliaan. Oh, satu hati. Dia ajaib, amin. Keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Sama-sama buat Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia. Kami bersorak bertepuk tangan dan meminta untuk Engkaulah Raja. Yang di rumah-rumah, kau bebas memuji Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja. Dan membebaskan jiwa. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan, Dialah yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Kau megah bagi setiap kami. Oh, amin Tuhan. Ku serahkan Kau Raja. Bersama-sama. Hey. Ajaiblah Tuhan. Oh ya. Dia sumber kemenangan kita. Layak berkuasa, meminta selamanya. Yes. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sama-sama singkat. Tak terbayang dan tak terbanding. Oh, Kau megah segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Kau Raja. Ya, layak ditinggikan. Oh, say, ajaib Kau Tuhan. Ayo bertepuk tangan.
Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Engkau juga bebas bergoyang di rumah Bapak Ibu Saudara, karena ini semua untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Agung dan selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ya Yesus, Yesus Kaulah mari melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, kuasa dan memerintah. Oh ya, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Engkau Raja mulia, Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima segala hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan. Kami mengelulukan nama-Mu siang hari. Terima kasih atas kehadiran-Mu, terima kasih atas sukacita dan pengharapan yang kami terima siang hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Tak pernah ku sendiri, Kau tak tinggalkanku. Pengakuan iman setiap kami bahwa kami tak akan berhenti percaya. Mari angkat suaramu sama-sama. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Dia tidak meninggalkan kita. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat
lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Amin Tuhan. Sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kembali saat kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, saat ini kami juga datang untuk rindu Kau berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah pada setiap kami siap untuk mendengarkannya, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari-hari ini? Ya, tetap percaya, tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tentu ada izin dari Tuhan untuk kita bisa melewatinya. Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan memberikan solusi bagi setiap kita. Asalkan kita mau percaya dan taat kepada firman-Nya. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, judul pada malam hari ini menghadapi ketidakpastian. Ya. Di hari-hari ini ada begitu banyak keadaan yang membuat kita menjadi bingung, ya. Kadang-kadang juga membuat kita merasa serba salah. Ada banyak hal yang membuat kita bingung, cemas. Kadang hidup ini ada rasa tertekan, ya. Mungkin dikarenakan situasi yang sampai saat ini kita mengalami, yaitu pandemi COVID-19. Akibat pandemi ini bahkan seolah-olah terasa resah dan gelisah karena hal-hal yang lain-lainnya berkecamuk dalam pikiran dan hati kita. Satu hal yang diingatkan pada setiap kita, yaitu satu yang kita hadapi hari-hari ini, namanya adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Misalnya berapa lama lagi pandemi COVID ini akan selesai. Ya, belum selesai COVID-19 ini, ada varian-varian baru yang bermunculan, ya. Yang penularannya lebih cepat dari COVID-19 itu. Ya, dulu COVID itu hanya pemuda dan orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang dewasa, penularannya terjadi di orang-orang dewasa. Hari-hari ini ada banyak anak-anak, bahkan bayi yang terpapar COVID. Ya, belum lagi masalah kesehatan, ya, ditambah masalah lain seperti krisis ekonomi, ya, PHK terjadi. Ya, politik, sosial, dan lain-lainnya. Banyak yang
kita harus hadapi, yang banyak yang harus kita alami hari-hari ini. Kondisi ini dapat membuat umat Tuhan ya bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan masih ada? Ya. Banyak orang berpikir bisa mengendalikan hidup zaman-zaman sebelum pandemi itu, ya. Ketika masa-masa sebelum pandemi, banyak orang merasa pintar dan bisa menguasai hidup ini. Padahal ya, pandemi ini diakibatkan oleh virus yang sangat kecil, ya, tidak terlihat oleh mata kita. Tapi sekecil-kecilnya virus itu, ya, membuat banyak orang limbung, ya, tidak mengerti mengapa orang yang pinter, manusia yang pinter itu bisa melakukan segala sesuatu, ternyata tidak bisa mengatasi masalah virus. Seperti halnya para murid yang ketakutan ketika diombang-ambingkan gelombang badai. Di mana Tuhan Yesus? Sementara Tuhan Yesus tertidur. Apa artinya? Kadang-kadang orang yang ahli, kadang-kadang orang yang expert di dalam bidangnya tidak bisa mengendalikan sesuatu yang seharusnya sudah ada di bidangnya, di bidang keahliannya. Mereka saat ini juga dalam keadaan yang juga belum bisa menentukan di bidang keahliannya. Kita harus ingat, kita tidak bisa tahu dan tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita ini adalah manusia biasa, saudara-saudara, dan kita ini sangat terbatas. Kita perlu Tuhan untuk senantiasa menuntun, memimpin kita. Ya. Yakobus 14 ayat 13 sampai 14 berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini betapa dengan mudahnya ya orang-orang duniawi itu yang memiliki berbagai macam rencana, tapi mereka mengabaikan Tuhan, mengabaikan Allah dalam rancangan-rancangan mereka. Seringkali dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja membayangkan hal-hal yang duniawi yang belum terjadi. Ya, dalam angan-angan mereka keberhasilan itu pasti datang kepada mereka. Ya, apa yang dirancangkannya itu dengan sangat pede. Ya, aku akan mengerjakan ini dan itu. Ya, dalam hitungan kertas, dalam teorinya pasti dalam satu hari ini kita akan mendapatkan keuntungan sekian. Mungkin 1 minggu kita akan mendapatkan keuntungan sekian. Bahkan sampai sebulan kita akan mendapatkan keuntungan sekian. Hal ini ya menurut kehitungan manusia, keuntungan-keuntungan itu akan didapat dengan omset-omset yang tinggi. Ya, tapi itu hitungan kita manusia. Ya, dalam sekian waktu pasti untung dan berhasil katanya dapat mengumpulkan uang. Tetapi kita harus waspada terhadap ya niat dan keinginan kita. Niat dan keinginan kita itu memang baik dan harus kita punyai. Ya, tapi kalau kita hanya terus mengejar keinginan dunia saja, pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Tetapi sebaliknya kita harus meminta hikmat pada Tuhan lebih dahulu. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Apa yang akan kita kerjakan. Mari kita minta hikmat Tuhan. Minta kehendak Tuhan. Agar Tuhan menuntun, memimpin kita. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup kita ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu firman Tuhan. Tapi Yakobus 4 ayat 15 sampai 16 berkata, sebenarnya kamu harus berkata,
Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita diajar ya senantiasa menjaga perasaan yang bergantung kepada Tuhan kita, ya, kepada Allah kita, untuk kehidupan kita, dan untuk semua hal yang Tuhan percayakan pada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang semua kita nikmati di dunia ini Tuhan sudah percayakan semua pada kita. Tapi kita harus bergantung. Nah, Tuhan menghendaki kita supaya kita bergantung kepadanya saja. Dia tidak kepada yang lain. Ya, kita juga harus belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Kita pun mesti mengerti bahwa tidak bisa kita mengandalkan dunia ini, sebab dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, dalam dosa, ya, bumi ini tidak memiliki lagi kestabilan atau tidak memiliki lagi kepastian, melainkan selalu ada gejolak dan ketidakpastian itu akan datang. Ketidakpastian ekonomi ataupun ketidakpastian dalam kesehatan, ya, sosial, yang hari-hari ini banyak orang takut karena ketidakpastian tersebut. Ya, keadaan ekonomi memang terjadi demikian, tapi kita mau mengerti pada keadaan kita bahwa kita tidak bisa larut di dalamnya. Kita tidak bisa hanyut di dalamnya, apalagi ini mengalir atau hanyut begitu saja. Ya, ketika perekonomian normal dan semua berjalan dengan baik, kita akan sulit membedakan cara ekonomi Allah dengan cara ekonomi dunia. Dan bagaimana kita supaya tahu cara ekonomi Allah itu bekerja dalam hidup kita? Ya, tapi kalau kita dengan mudah menggunakan cara ekonomi dunia, ya, kita akan lebih mudah mencarinya dan lebih gampang untuk menghasilkan uang, karena semuanya itu saat itu boleh berjalan lancar, ya. Keadaan dalam kondisi yang baik, semua tidak ada pandemi, semua berjalan dengan baik, pekerjaan jalan dengan baik, ekonomi lancar, rezeki dan berkat itu mengalir dengan sendirinya. Ya, pekerjaan itu datang dengan sendirinya tanpa kita mencari-cari lagi, karena customer sudah mencari kita. Ya, tapi saat itu, kalau hari-hari ini sangat berbeda dengan hari-hari itu, waktu yang lalu. Ya, jika kita ingin tahu bagaimana ekonomi Allah bekerja, ketika pandemi ini terjadi, ketika krisis itu terjadi, ya, goncangan melanda dunia. Dan bila itu terjadi, dunia tidak bisa lagi diandalkan. Ya, dan barulah kita bisa melihat cara ekonomi Allah yang bekerja bagi kita. Ya, di tengah-tengah wabah pandemi hari-hari ini, saudara-saudaraku, hampir semua negara di dunia mengalami krisis ekonomi, ya, termasuk negara kita, di mana kita ada, negara yang kita cintai ini mengalami krisis. Ya, tapi percayalah, Tuhan sedang menunjukkan ekonominya kepada orang-orang yang percaya.
yang orang-orang yang berharap dan berserah kepadanya, ya Tuhan akan tunjukkan cara ekonominya, bagaimana kita harus melakukannya, bagaimana kita harus mengerjakannya. Sebab itu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain, kita harus lebih dekat pada Tuhan, kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingat ketika mendapat pengertian firman Tuhan dari Bapak Gembala kita, yaitu dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Berbicara timbangan, ya, timbangan dipakai untuk menimbang ketika kita melakukan transaksi atau di dalam perdagangan. Dalam ayat di atas ada malaikat yang diutus, ya, malaikat itu diutus Tuhan untuk membuat ekonomi dunia bergoncang. Timbangan pun berarti neraca. Nah, kalau neraca berbicara soal keuangan atau soal finansial. Dan Tuhan katakan bahwa akan terjadi goncangan. Pandemi hari-hari ini dapat menjadi tahap awal, ya. Goncangan-goncangan itu, hal ini mungkin akan terjadi, bahkan mungkin sedang terjadi hari-hari ini. Ya, secara ekonomi juga secara kesehatan, goncangan itu terjadi dalam hidup kita. Hal ini saya katakan bukannya supaya kita panik, ya, melainkan justru supaya kita bisa melihat bahwa akan terjadi ketidakpastian dalam hidup kita. Mari kita waspada dan terus berjaga-jaga, ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi dan meresponi ketidakpastian itu. Mari kita meresponi dengan sikap hati, ya, sikap yang positif agar tetap kuat di dalam menghadapi masalah itu, menghadapi ketidakpastian itu. Pada ayat di atas, gandum adalah makanan manusia. Secupak itu kira-kira 1 liter. Dan sedinar itu kira-kira upah orang-orang Yahudi waktu itu, upah sehari waktu itu. Ya, dengan kata lain, untuk makan secupak gandum yang hanya 1 liter, orang harus membayar dengan 1 upah hari kerja mereka. Bayangkan apabila untuk 1 keluarga, ya kalau keluarganya hanya 1-2 orang, mungkin 3-4 orang bersama anak-anak. Bayangkan kalau mungkin keluarganya mereka besar, banyak anaknya, ya. Sedangkan 1 liter itu 1 hari upah kerja dari seseorang, 1 hari untuk mendapatkan secupak gandum, ya. Ini adalah semakin berat, keadaan ekonomi mengalami kemerosotan. Ya, apa yang terjadi? Ya, kita harus tetap bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, maka secupak gandum itu ditukar dengan 3 cupak jelai, ya, untuk bertahan hidup. Padahal jelai itu adalah makanan binatang. Tapi jelai itu juga bisa dimakan oleh manusia, ya. Artinya dengan uang yang sama kita tidak bisa membeli sesuatu yang terbaik, ya, yang kita yang berkualitas untuk diri kita, ya. Dan kita harus menurunkan standar hidup kita
Dengan kata lain, kemerosotan ekonomi itu terjadi hari-hari ini. Firman Tuhan mengatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Apa artinya? Ada pengecualian. Ya, minyak dan anggur. Ya. Jangan kau rusakkan. Artinya apa? Goncangan boleh terjadi, ya, melanda dunia ini. Tetapi orang-orang yang memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Minyak dan anggur berbicara firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan inilah adalah harta yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Pandemi COVID-19 adalah alarm atau wake up call bagi setiap pengusaha, bagi setiap pebisnis, bagi setiap juga anak-anak Tuhan, bagi setiap orang, baik hamba-hamba Tuhan pun. Ya, ini adalah satu alarm bagi kehidupan kita hari-hari. Ya, hari-hari ini agar kita sadar dan sesadar-sadarnya bahwa peristiwa ini barulah goncangan yang kecil dan akan terjadi yang goncangan yang lebih besar. Dan kalau kita tidak bisa melewatinya dengan kemenangan, maka pada waktu goncangan besar itu terjadi, kita akan hancur. Saudara-saudara, kita harus waspada dan kita harus tetap di jalan Tuhan. Kita harus mengenal firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan kita harus dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Agar kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Kekristenan bukanlah sekedar ibadah. Atau bukan hanya sekedar euforia, hura-hura, atau harapan yang palsu, melainkan berdiri teguh di atas iman, di dasar iman, serta tetap berharap kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bukan berharap pada data-data ekonomi dunia, bukan berharap kepada kebijakan pemerintah, melainkan pada janji-janji Tuhan. Ya, janji-janjinya yang sudah disediakan bagi kita. Itulah pengharapan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lantas apa? Hal-hal apa yang perlu kita ingat dalam ketidakpastian? Yang pertama, jangan bereaksi keliru atau bereaksi salah. Di saat situasi dan kondisi seperti ini, apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan kita bereaksi yang salah, jangan bereaksi dengan keliru. Reaksi-reaksi itu apa? Ya, seperti mengeluh, kita bersungut-sungut pada Tuhan, kita marah pada Tuhan, kita kecewa pada Tuhan. Kita menyalahkan orang lain, sehingga akibatnya membuat kita, membuat situasi hati kita semakin tidak baik. Dan kalau situasi itu terus berlanjut dalam kehidupan kita, maka kita bisa jauh dari Tuhan. Tidak akan lagi bersekutu lagi dengan Tuhan. Karena apa? Kita kecewa, karena kita bersungut-sungut pada Tuhan. Mengapa Tuhan kok terjadi dalam hidupku? Ya. Jangan bereaksi keliru. 2, jangan terus mencoba melakukan yang memang sudah tidak bisa dilakukan. Yesaya 30 ayat 15. Ada kalanya dalam hidup kita ini, kita tidak bisa melakukan apapun, melainkan cukup dengan tinggal tenang. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Waktu itu saya mau bersaksi sedikit buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Waktu itu saya sudah hampir putus asa. Ketika saya sakit, ya, terpapar COVID-19, sudah rasanya gak ada harapan lagi. Tapi saya teringat firman Tuhan ini dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan dalam tinggal tenang kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dari firman inilah saya dapat berdoa dengan tenang kepada Tuhan. Sebab saat itu sudah tidak ada lagi. Saya sudah nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa memuji Tuhan. Saya nggak bisa menyembah. Saya tidak bisa lagi bermazmur. Balik sana, balik sini, kiri kanan, badan saya balikkan. Rasanya sudah nggak ada nafas lagi, ini sudah sesak. Ditambah lagi dari punggung yang belakang, ya ada rasanya tertekan sampai tembus di dada, nyeri ini, ya semakin nyeri. Tapi hal ini boleh terjadi dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Saya teringat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 ini. Dalam tinggal tenang dan dan percaya ada terletak kekuatanmu. Inilah firman Tuhan yang membuat saya terus bergairah pada Tuhan. Dan semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada lagi yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, kita sudah mencoba melakukannya dengan berdoa dan berpuasa. Ya, bukan hanya satu hari tapi berhari-hari berdoa dan berpuasa untuk sesuatu hal. Mungkin kita berdoa untuk kesembuhan kita. Ya, kita mau berdoa dan bukan hanya berdoa tapi kita sudah berdoa dan berpuasa. Tapi ada kalanya Tuhan itu belum menjawab doa kita. Kadangkala Tuhan itu menjawab tunggu. Kadangkala saat itu juga Tuhan menyembuhkan kita. Seperti yang saya alami. Saya sembuh dari sakit saya. Tuhan langsung menyembuhkan saya. Ketika tahun 2000-an, ketika itu saya bertobat pada Tuhan. Ya, ketika saya pilek sudah berbulan-bulan. Ya, hidung saya buntu. Ya, suara saya sengau. Dan berobat berkali-kali ke dokter THT. Tidak ada hasilnya. Dan ketika saya duduk dan bersujud kepada Tuhan, ya, dan bersujud menyembah Tuhan. Saya minta kuasa Tuhan, kesembuhan ilahi itu terjadi dalam hidup saya. Dan seketika itu juga Tuhan menjamah hidung saya, menyembuhkan sakit saya. Tanpa sedikit obat pun, tanpa obat, ya. Jadi obat yang sudah saya beli dari dokter itu ya tidak saya minum. Bahkan obat itu saya buang di sampah. Saya percaya kuasa Tuhan menjamah saya dan menyembuhkan hidung saya. Saat itu juga Tuhan menjamah dan menyembuhkan hidung saya dari pilek. Ya, puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita. Ya. Allah akan memberi kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi segala sakit penyakit kita. Asalkan kita mau tetap berdoa kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Ya, Yesaya 40 ayat
31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya, Allah akan menyegarkan kelelahannya. Allah akan memberikan kekuatan untuk tetap bertahan di dalam penderitaan dan pencobaan. Allah akan memberi kemampuan dan Allah akan memberi kesanggupan untuk menghadapi masalah itu. Ya. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu Tuhan akan memberikan, akan menyegarkan kelelahannya, memberi kekuatan untuk tetap bertahan. Yang ketiga, jangan membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi normal. Banyak orang mungkin membandingkan kondisi yang normal sebelumnya dengan kondisi saat ini, ya, dan merasa kondisi yang sebelumnya itu jauh lebih baik dari sekarang. Pengkhotbah 1 ayat 9 mengingatkan pada setiap kita, ya, firman Tuhan ini dahsyat, ya. Padahal tidak ada yang baru dalam hidup ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya. Tidaklah bijak bagi kita, ya, dalam hidup ini, ya, untuk terus-menerus mengatakan dan menganggap yang dulu itu lebih baik dari sekarang. Ya. Sebab keadaan saat ini mungkin saja ada orang yang bilang, oh gak apa-apa, baik, memang baik. Tapi banyak orang yang bilang keadaan saat ini keadaan yang makin buruk bagi kita. Ya. Tapi ada orang-orang banyak suka menganggap remeh, ya, apa saja yang sudah Tuhan berikan seperti waktu dan berkat-berkat yang sudah diberikan pada kita, ya. Tetapi tidak kita bisa mengelolanya dengan baik berkat-berkat dari Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa, ya. Dengan waktu yang diberikan pada kita, berkat-berkat itu diberikan pada kita, tapi banyak dari setiap kita, ya, tidak bisa mengelolanya dengan baik. Ya, jadi mari kita lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan hari-hari ini. Ya. Yang keempat, jangan menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan ataupun orang lain tidak akan ada habis-habisnya. Ya. Di situasi yang sulit ini, jika kita menyalahkan, justru akan membuat kita semakin sulit dan merasa beban hidup itu rasanya bertambah berat. Jadi jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain juga. Jadi bagaimana cara menghadapi ketidakpastian ini? Yang utama dan terutama adalah berserah dan berharap kepada Tuhan. Apa artinya? Mempercayakan hidup kita saat ini, ya, dan masa depan kita kepada Tuhan. Itu kita berserah kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan adalah dua hal yang berbeda. Kalau percaya, ya, percaya kepada Tuhan itu mengakui dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Itu percaya. Tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah hal yang lain. Ya, yaitu berani mempertaruhkan dan menyerahkan dengan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Itu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita menyerah
setelah melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri dan itu gagal dan itu tidak bisa kita lakukan. Itu berserah itu adalah sejak awal ketika kita mengalami persoalan, ya, mengalami masalah, itu kita berserah sejak awal dan kita mau berserah kepadanya. Karena di dalam berserah dan berharap kepada Tuhan bahwa hari-hari esok pasti ada jalan keluar. Hari esok pasti akan lebih baik lagi dari hari-hari yang sekarang. Ya, Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kita saat kita berharap dan berserah kepada Tuhan. Pengharapan kita harus berdasar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan biasa kita kerjakan. Jika kita terbiasa membuat perencanaan dalam hidup kita, ayo kita lakukan, ayo kita kerjakan perencanaan itu. Kalau belum biasa mengerjakan perencanaan, ayo kita belajar membuat perencanaan dalam hidup kita. Jika kita gagal membuat rencana, maka sebenarnya kita juga gagal merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Buatlah rencana hari-hari ini selagi ada kesempatan. Ya. Sebab rencana itu adalah bagian penting dalam hidup kita. Ya. Lakukan juga perubahan-perubahan gaya hidup kita. Ya, yang dulu biasanya kita lakukan, mungkin sekarang kita melakukan perubahan-perubahan. Ya, dulu mungkin kita sering keluar ke sana kemari, mungkin sering kita ke mall dan jalan-jalan. Hari-hari ini mari kita melakukan perubahan-perubahan dengan membuat mesbah keluarga, mesbah doa bagi keluarga kita. Ya, kita mungkin bisa berolahraga bersama dalam keluarga kita. Ada hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan untuk mengubah perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ya, lakukan yang bijak untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Ya, jika pemerintah saja hari-hari ini, ya, pemerintah dengan segala kekuatannya, ya, melakukan penyesuaian. Ya, dulu kalau pemerintah pembangunannya sebelum pandemi ini digenjot pembangunan yang luar biasa. Dari semua sektor, dari semua lini, pembangunan infrastruktur maupun kesehatan dan lain-lainnya. Itu digenjot, tapi hari-hari ini memang masih tetap berjalan. Namun terkuras semua keuangan negara oleh karena pandemi ini. Keuangan negara habis mungkin untuk hanya kesehatan, fokus yang utama bagi pemerintah. Ya, kita pun perlu melakukan penyesuaian di beberapa hal. Mungkin pengeluaran kita harus melakukan penghematan. Ya, jangan justru di saat-saat ini melakukan hal-hal yang berisiko tinggi. Ya, misalnya mungkin kita butuh sesuatu, tapi kita untuk butuh kebutuhan itu mungkin kalau enggak mendesak, kalau enggak sangat penting, jangan berhutang lagi. Karena hari-hari ini uang tunai, uang yang cash itu adalah sangat penting bagi kita. Lakukan penghematan, kurangi biaya-biaya yang enggak perlu. Jangan lakukan segala sesuatu yang justru akan membawa kita pada risiko-risiko yang lebih dalam lagi atau jatuh lebih dalam lagi. Ini yang harus kita lakukan. Lihat juga peluang apa yang ada di tengah-tengah kita saat-saat ini. Ya, kita harus bisa membaca dan melihat peluang-peluang bisnis, segala usaha ya di masa-masa sekarang ini. Sebab mungkin di tengah-tengah kesulitan ini mungkin ada jalan keluar. Ya, kita harus membuka pikiran kita untuk mencoba. Ya, kadangkala peluang itu tidak kelihatan, tapi kalau kita mungkin mempelajarinya, kita mungkin minta hikmat Tuhan, maka di situasi dan kondisi yang saat
saat ini di tengah-tengah keterpurukan ekonomi, ada satu peluang yang besar mungkin yang bisa kita kerjakan. Kita harus lakukan itu. Ya. Selanjutnya kita harus berdoa dan berpikir positif. Di tengah ketidakpastian justru kita harus berdoa dan berpikir yang positif. Bukan hanya berpikir positif saja, tapi kita harus punya pikiran yang benar di dalam Tuhan. Doa ya adalah salah satunya ya yang harus kita lakukan. Doa dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil ya bagi kita. Doa itu bisa menembus hal-hal yang tidak kelihatan mata. Doa itu dapat menembus dinding-dinding batu. Ya, doa itu bisa menembus pintu-pintu besi. Kuasa doa itu sangat dahsyat. Tuhan hadir di dalam doa kita. Doa bukan sekedar ucapan kata-kata atau hanya rutinitas saja kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Itu hanya rutinitas saja. Tapi dengan melakukan hubungan intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Dia, ya. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam doa kita, di dalam mengenal Tuhan kita, ya, agar Dia itu Allah yang lahir, ya, akan lahir bagi kita, yaitu dan berkuasa bagi kita. Di tengah situasi ini mari kita terus mencoba berpikir yang kreatif, yaitu berpikir tidak seperti biasanya, berpikir tidak sebagaimana lazimnya, ya. Tapi kita harus berpikir yang kreatif, tidak berpikir yang terkotak-kotak, ya, yang hanya sepenggal-sepenggal saja dan kaku rasanya. Apalagi ada orang yang bilang, wis gak usah mikir ado-ado, gak usah mikir macem-macem, ngene ae wis cukup, mau ngene ae wis lebih-lebih. Ya, itu gak bisa kita tiru. Hari-hari ini kita perlu punya pikiran yang positif. Kita perlu pikiran yang kreatif dan benar di dalam Tuhan. Bahkan dalam doa kita, Tuhan akan memberi ide yang cemerlang dalam doa kita, sehingga kita bisa kreatif menemukan solusi, menemukan jalan keluar, menemukan peluang-peluang yang baru. Ada mungkin hal-hal yang baru, dengan cara-cara yang baru Tuhan akan memberikan pada kita saat kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saat-saat seperti ini ya adalah waktunya bagi kita untuk memperbaiki cara kerja kita. Ya, saat-saat ini adalah kita memperbaiki hubungan kita atau membangun hubungan kita dengan keluarga kita. Mungkin ada hubungan yang retak, hubungan yang tidak harmonis. Itu terjadi dalam keluarga kita, baik suami atau istri, baik dengan orang tua kita atau dengan anak-anak. Kita juga harus memperbaiki dalam hubungan kita. Juga kita harus memperbaiki hubungan kita di dalam dunia bisnis, dengan relasi bisnis kita dan lain sebagainya. Dalam doa-doa kita perlu itu, kita harus mendekatkan diri dan kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan pikiran yang benar, dengan pikiran yang positif. Melangkah dengan iman. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kegoncangan akan tetap ada dalam hidup kita. Tetapi yang tetap tinggal dan kuat menjalaninya sampai Tuhan menemukan iman kita, yaitu kita tetap setia melakukan kehendak-Nya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan adanya tantangan dan goncangan dalam hidup kita, ya, dan situasi
sulit yang manusia alami, akan bertanya-tanya apakah Tuhan itu masih ada sekarang ini. Ya, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi dalam hidup kita? Tapi sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada saudara-saudara, perkataan itu memang tidak sepatutnya kita tanyakan kepada Tuhan. Itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Tuhan. Yang harus kita katakan, Tuhan, aku datang padamu, aku berserah padamu, aku mengandalkan Engkau, dan aku berharap padamu. Itu yang harus kita katakan. Banyak orang bisa saja disesatkan dengan cara berpikir yang salah. Ya, mundur dari iman. Ya, sudah enggak gereja-gerejaan, sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Ya, aku sudah enggak melayani lagi, aku percuma melayani Tuhan. Hidupku pun kalau melayani Tuhan semakin terpuruk dan hidupku semakin jatuh. Ini adalah orang-orang yang di Eskimo, bukan orang-orang jemaat di GBI Bethlehem. Orang-orang di GBI Bethlehem adalah orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan. Dan imannya tidak goyah dan tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran duniawi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan hanya percaya pada yang tidak kelihatan saja, tetapi juga iman adalah membuat yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, jangan biarkan keraguan tetap ada. Sebab ketidakpastian ditambah keraguan, ya, itu menimbulkan kegagalan dan kehancuran di dalam hidup kita. Meskipun ada ketidakpastian dalam hidup kita, tetapi kita mau tetap miliki iman percaya kepada Tuhan. Ya, itu akan membuat kita berkemenangan untuk menghadapi segala situasi yang terjadi saat ini dan akan datang. Ya. Dan Tuhan akan memberikan satu terobosan-terobosan dalam hidup kita. Dan kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi solusi bagi saudara ketika saudara berdoa, datang kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini, apa yang saudara alami, mungkin saudara-saudaraku sakit, mungkin terpapar COVID, mungkin hari-hari ini ekonomimu sedang goncang. Mungkin masalah-masalah lain datang silih berganti dalam hidupmu. Tetap berharap dan tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam doa-doamu. Karena doa adalah dapat mematahkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Ya. Lewat doa kita dapat dimampukan. Lewat doa kita dapat diberi kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan bagi setiap kami Tuhan. Ada masalah dalam hidup kami Tuhan. Ketidakpastian itu datang menghampiri kami Tuhan. Tapi kami punya Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kau beri kekuatan untuk menghadapi, kau beri kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan meneguhkan setiap kami. Dan Kau sendiri Tuhan yang telah menyembuhkan sakit kami. Engkau sendiri Tuhan dengan tangan-Mu yang perkasa akan memulihkan hidup kami. Kau akan tolong perekonomian
anak-anak-Mu Tuhan. Masalah-masalah yang sedang dihadapi hari-hari ini Tuhan, Kau juga memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu untuk menghadapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Terlebih kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.